فهب لي توبة واغفر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bahas tentang menghindari popularitas atau hindari ketenaran. Materi ini penekanannya adalah hati, masalah batin. Sehingga ini bisa dimasukkan dalam kategori ilmu akhlak atau orang lain menyebutnya ilmu tasawuf. Kita berangkat dari sebuah hadis riwayat Muslim, an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul abda, mencintai hamba, at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, yang kaya, al-khafiyya, yang suka merahasiakan diri, menyembunyikan diri. Ya. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Selain oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tahawi, Imam Al-Baihaqi, Imam Abu Ya'la, Imam Al-Mundhiri, dan juga Imam Ibnul Athir. Syekh Al-Albani termasuk ulama yang menilai hadis ini sahih. Para jamaah, hadis itu tadi menjelaskan tentang 3 sikap seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Apa 3 sikap itu? Yang pertama, at-taqi, yang kedua, al-ghani, dan yang ketiga, al-khafi. At-taqi adalah seorang hamba yang bertakwa. Takwa artinya taat dan patuh menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhkan diri sejauh mungkin dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu adalah at-taqi, takwa. Orangnya disebut muttaqin. Kemudian yang kedua adalah al-ghani, yaitu seorang hamba yang kaya. Kaya di sini dimaksud adalah kaya hati, sehingga merasa cukup dengan pemberian Allah, ridho dengan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu al-ghani. Kemudian yang ketiga, al-khafi. Al-khafi yaitu seorang hamba yang suka menyembunyikan diri, tidak ingin amal baiknya diketahui oleh orang lain. Nah, ini para jamaah yang akan kita bahas yang ketiga ini, al-khafi. Jadi judulnya boleh al-khafi. Al-khafi adalah orang yang suka menyembunyikan diri. Yang dimaksud adalah ketika dia beramal, dia ingin hanya Allah saja yang tahu. Dia tidak ingin orang tahu. Dia tidak ingin mempopulerkan amal baiknya. Ini angel untuk orang-orang seperti kita ini. Apalagi politisi, malah gak iso. Ya. Jadi al-khafi adalah sikap suka menyembunyikan diri. Sikap ini dilakukan dengan maksud agar amal ibadah yang dilakukannya terhindar dari riya. Riya itu dari kata ro'a yaro.
Jadi melihat, jadi orang ini ingin terhindar dari riya, artinya ingin tidak dilihat orang, ingin ikhlas intinya. Ingin juga terhindar dari sum'ah. Sum'ah itu dari sam'a, mendengar. Maksudnya adalah ya ketenaran, popularitas, simpati dan juga pujian orang. Jadi al-khafi adalah suatu sikap atau sifat ketika dia melakukan amal-amal baik itu hanya Allah yang menjadi saksi. Dia ingin begitu. Dia sama sekali tidak berharap ada orang melihatnya. Dia sama sekali tidak ingin orang tahu sehingga memuji dirinya, tidak ingin. Kebalikan kita pada umumnya ya. Kebanyakan orang seperti kita ini kalau melakukan kebaikan maunya dilihat orang, maunya didengar orang. Ya. Nanti ada men plusnya itu. Jadi ketenaran itu ada men plusnya. Nanti kita bahas sedikit. Nah, para jamaah, al-khafi termasuk sikap yang terpuji yang dimiliki oleh orang-orang solih. Mereka berusaha untuk selalu menjaga hati agar bisa ikhlas setiap beramal. Mereka berusaha lari dari pujian dan sanjungan manusia. Angel ya. Mereka ini tidak menyukai popularitas, tidak menyukai ketenaran, tidak ingin dianggap oleh manusia, tidak ingin dianggap oleh manusia, tidak ingin diwongke. Bukan kebalikan ya. Kebanyakan kita ingin diwongke. Ini bahasa Jawa. Dihormati. Diwongke itu dihormati. Memang umumnya begitu manusia. Tapi orang ini al-khafi itu tidak butuh diwongke, tidak butuh penghormatan, tidak butuh sanjungan, dan macam-macamnya. Mereka hanya menginginkan Allah sebagai saksi terhadap amal yang dilakukannya. Nah, itu al-khafi. Nah, ada cerita pada masa sahabat para jamaah. Kita sudah mendengar ini, orang ini namanya Uwais Al-Qarni, sangat terkenal orang. Orang ini hidup pada masa tabi'in, nggak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi tahu. Anehnya di situ ya. Emang agama itu begitu, ada yang aneh-aneh seperti itu. Nah, kita butuh keyakinan saja. Jadi pada masa Nabi masih hidup, pernah mengumpulkan para sahabat. Ya, Nabi memberitahu bahwa besok akan ada orang datang ke sini, aslinya dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Orang ini sederhana, miskin, taat kepada Allah dan sangat menghormati atau berbakti pada sang ibu. Nah, kalian, kata Nabi kepada sahabat, kalau suatu saat ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman ini, mintalah kepadanya agar orang ini memohonkan ampun kepada Allah untuk Anda. Di situ ada Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita bisa membayangkan Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang hebat ini, termasuk Umar bin Khattab, kalau ketemu orang ini, Uwais Al-Qarni, agar Uwais ini memohonkan ampun kepada Allah untuk orang ini. Ya, jadi ada kesan ya, orang ini lebih tinggi derajatnya ketimbang para sahabat itu. Ada kesan seperti itu. Nah, begitulah ceritanya. Nabi kemudian menyarankan pada para sahabat agar kelak ketika ketemu memintakan supaya orang ini memintakan ampun kepada Allah untuk para sahabat. Nah, semenjak itu para jamaah, Umar bin Khattab sejak zaman Nabi sudah itu ya, sudah membayangkan kapan ketemu orang seperti Uwais Al-Qarni.
Nabi meninggal. Masa sahabat itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Setiap ada orang rombongan dari Yaman, kalau kita istilahnya kloter ya, ada rombongan haji dari Yaman itu, mesti ditanya, apakah ada di antara kalian ini yang namanya Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Nah, begitulah sampai Abu Bakar wafat masih belum ketemu yang namanya Uwais ini. Maka Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, ketika belum menjadi khalifah itulah setiap orang kelompok dari Yaman berangkat haji selalu ditanya. Akhirnya pada suatu saat ketemulah sama Uwais ini. Apakah ada di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarni? Oh iya, saya wahai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab itu lebih dikenal sebagai Amirul Mukminin, khalifah kedua itu. Nah, kemudian Umar bertanya, apakah Anda memang dari Yaman? Benar. Apakah Anda masih punya ibu? Ya. Apakah Anda pernah terkena penyakit kulit sampai sedemikian rupa? Ya. Pokoknya data-data yang pernah disampaikan Nabi itu semuanya di list. Ada, ya. Nah, kemudian Umar menceritakan, ketahuilah bahwa dulu semasa Nabi masih hidup menyarankan kepada kami para sahabat agar kalau ketemu panjenengan supaya panjenengan memohonkan ampun kepada Allah untuk kami. Karena itu maka sekarang, kata Umar bin Khattab, saya minta panjenengan agar saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Uwais Al-Qarni pun memohonkan ampun kepada Allah. Nah, yang terakhir ini yang penting ceritanya. Kemudian setelah dialog selesai, Umar bertanya, setelah kegiatanmu di Mekah ini nanti, kamu akan ada acara kemana? Diceritakan oleh Uwais, ya, saya ada rencana pergi ke Kufah. Bayangkan kalau Mekah itu di sini, ini ya, masjid ini, maka Yaman di sebelah selatan, Kufah sebelah timur, jadi beda. Nah, kemudian ketika Umar bin Khattab mendengar bahwa dia akan ke Kufah, Kufah itu semacam provinsi atau sebuah kota besar ya di negara Islam saat itu. Umar lalu menawarkan, maukah engkau wahai Uwais, aku berikan surat pengantar untuk kamu bawa ke pejabat Kufah, ke gubernur Kufah, agar gubernur Kufah memperlakukanmu dengan baik. Ya, kalau di sini ya dikasih hotel bintang 5, kemudian pengawal segala macam ya. Saking hormatnya Umar pada si Uwais ini. Apa jawab Uwais itu? Nah, di sini, wahai Amirul Mukminin, saya lebih senang berada bersama rakyat jelata. Saya lebih senang menjadi manusia yang tidak diperhitungkan. Nah, ini al-khafinya di situ. Jadi Uwais ini ketika diberi semacam fasilitas tadi ya, agar diperlakukan terhormat dan nyaman di negeri Kufah, di kota Kufah itu, dia tidak mau. Dia ingin hidup yang biasa-biasa saja, yang orang nggak ngereken, yang orang tidak perlu ngewongke kepada dirinya. Itu lebih dia sukai. Ya, akhirnya Umar tahu, ya sudah, ini keinginan panjenengan, ya saya turuti. Akhirnya dia ke Kufah dalam keadaan ya tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal. Itulah namanya al-khafi. Dia tidak mau apa yang dilakukan itu diketahui orang. Dia tidak mau amal-amal baik yang dilakukan itu kemudian direspon orang lalu mendapatkan pujian. Dia tidak mau. Dia hanya ingin yang ia lakukan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah Uwais Al-Qarni. Hadis ini hadis Muslim. Kalau cerita yang macam-macam itu nggak jelas hadisnya. Yang katanya membawa sapi kecil, ya, supaya dia ini nanti pada saat haji bisa gendong ibunya sampai di Mekah dari Yaman itu, maka dia berlatih dari kampung Yaman itu untuk membawa pedet itu digendong untuk naik ke gunung, untuk melatih maksudnya. Nah, cerita itu saya nggak dapatkan dari hadis sahih, jadi saya hanya membandingkan saja. Yang tadi yang pokok itu hadis Muslim. Baik para jamaah, sikap tidak ingin dipuji, ini intinya. Tidak ingin populer, tidak ingin ketenaran, tidak ingin disanjung-sanjung. Ternyata sikap yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, iyyakum wattamaduh fa innahu adzabhu. Jauhilah olehmu sikap ingin dipuji-puji. Nah, hindarilah olehmu ketenaran. Karena kalau udah tenar, udah populer, itu bisa membahayakan bagi dirinya, bagi dunianya, bahkan bagi akhiratnya. Dalam bahasa letterleknya itu, karena dengan dipuji-puji itu, maka engkau menjadi seakan-akan disembelih. Ini bahasa aslinya, adzabhu. Artinya ya seperti orang yang dibunuh, celaka jadinya. Artinya berbahaya sekali. Ketika seseorang menjadi tenar, menjadi populer, biasanya ya, maka dia akan dipuji, disanjung banyak orang, banyak fan-fan kan gitu ya. Maka ketenaran itu menjadi ular berbisa. Jadi popularitas itu bisa menjadi ular berbisa, membahayakan, bisa membinasakan dunia dan akhiratnya. Sebab semakin tenar, semakin populer, orang semakin sulit menjaga hatinya. Ini ukuran umum. Segala gerak-geriknya menjadi perhatian banyak orang, akhirnya mau tidak mau dia akan jaim, jaga image. Ojo sampai yang saya katakan nanti, jangan sampai yang saya lakukan nanti jadi jaim, menjaga image. Akhirnya para jamaah secara tidak disadari, kesukaan atau usaha untuk menjaga image tadi itu menjadi lebih dominan. Lama-lama dia ya, asik dengan menjaga nama tadi itu. Ya, dan berikutnya tentu yang membahayakan adalah dia kemudian menjaga ketenaran, menjaga popularitas, dan akhirnya banyak fokus ke masalah duniawi. Ini berbahaya. Bukan semuanya begitu ya, tapi kebanyakan begitu. Oleh karena itu maka ya harus hati-hati. Nah, kebanyakan orangnya sudah terkondisikan jaim, maka orientasi hidupnya hanya untuk mengejar dunia, akhirnya mengejar ketenaran. Berapa banyak orang yang hanya mengejar tenar, namun tidak lama kemudian ia bernasib sial, merana dan menderita. Para jamaah, ini bisa berlaku pada siapapun, termasuk pada kiai, kepada ustadz. Berapa banyak kiai, ustadz yang tingkat nasional kemudian tergelincir. Ya kalau masih hidup baguslah, masih ada kesempatan perbaikan. Ya, kan beberapa kali terjadi orang yang sangat kita hormati, yang hafalan Qurannya luar biasa, hafalan hadisnya luar biasa, tiba-tiba menyatakan hal-hal yang memalukan sebenarnya itu. Tapi orang-orang awam tidak tahu ya. Saya ingin mengatakan contoh ya, tapi Anda tidak usah bertanya, Anda mungkin tahu.
Suatu ketika Ustadz ini mengatakan, saya sudah mengadakan penelitian di kitab hadis sebanyak 1000 sekian kitab hadis. Saya tidak menemukan kalimat ini. Berbulan-bulan ya, saya meneliti ke ini. Padahal saya 1 menit udah ketemu. Orang ini hafal Quran, hafal hadis banyak. Itu yang saya maksudkan tergelincir itu. Ada kesan seakan menunjukkan kehebatannya. Bacaannya begitu banyak, ribuan kitab. Saya kan punya laptop ini Bapak Ibu. Jadi kalau pengen tanya misalnya Pak Purwati tanya gitu, saya di laptop ini hitungan menit udah ketemu. Ustadz, saya kok pernah mendengar hubbul watan minal iman, itu apa itu? Hadis apa bukan? Nah, saya bisa search, udah ketemu. Oh bukan, itu kata-kata seorang tokoh, bukan hadis, bisa diketahui. Nah kadang-kadang juga dimuat dalam kitab hadis, lalu dikasih komentar hadis palsu, misalnya seperti itu. Nah orang tadi saya katakan tergelincir, mungkin tadi itu ya, karena sudah sangat populer di negeri ini, menurut saya mungkin ya termasuk jajaran yang paling populer di negeri ini ya. Orang sangat baik ya, makanya alhamdulillah rupanya beliau masih diberi kesempatan hidup, sehingga insya Allah itu sudah nanti hilang pelan-pelan ya, tapi tetap jadi bulan-bulanan pihak lain yang nggak suka gitu. Ada pihak lain yang nggak suka kalau dikatakan ini dan itu. Nah tapi kita harus punya kesimpulan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Itulah sebabnya maka ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita bisa melakukan kebaikan, jangan membanggakan amal yang kita lakukan itu. Lakukanlah dengan baik, dengan penuh keikhlasan, mohon kepada Allah agar menerima amal baik kita. Sebab kalau tidak, kita akan merasa semakin bangga, dalam bahasa ya mungkin akhlak ya, ijabul mar'i bi nafsih, membanggakan diri sendiri. Ini hampir semua orang punya potensi itu ya, karena sistem pendidikan kita sejak kecil diarahkan ke kesombongan itu, diarahkan secara nggak sengaja. Saya ngambil contoh misalnya ketika di TK atau di SD, Bu guru sering mengatakan, ayo siapa yang bisa ini ngacung? Saya. Kamu paling bagus, kamu paling bagus. Kelihatannya kan biasa-biasa saja, tapi bisa menanamkan apa perasaan pada anak itu, aku harus yang paling bagus. Kata-kata ini bisa menjadi racun bagi dirinya. Begitu dia berhasil, maka dia membanggakan kemampuannya tadi itu. Itu bisa sangat berbahaya. Jadi rata-rata di sekolah kita seperti itu. Apakah ada guru yang mengatakan, nah yang ikhlasnya ya, nggak pernah kita dengar itu. Nggak pernah kita dengar. Saya nggak pernah mendengar itu. Yang ada gitu malah, kamu harus jadi nomor 1 loh nak. Bapak ibunya kan begitu. Mungkin kita juga begitu ngomong kepada anak, kamu harus jadi nomor 1, nanti saya kasih hadiah. Akhirnya kan dia berjuang sedemikian rupa bagaimana bisa menjadi nomor 1. Nah nanti begitu berhasil, muncullah kebanggaan dan membanggakan diri. Ini yang merusak hati itu seperti ini. Nah lalu bagaimana? Ini menurut hemat saya yang pas itu, nak belajarlah yang baik sehingga kamu mendapatkan nilai yang sebaik mungkin. Mudah-mudahan temanmu juga begitu, bisa sama-sama baik semua. Alangkah indahnya kalau kemudian semuanya diajak baik semua. Jadi kamu harus nomor 1, itu yang bikin repot itu tadi. Jadi ada semacam perlombaan ya. Kemudian bagaimana bisa menjadi yang terbaik
Nah, kalimat itu atau kesan itu di belakang hari bisa menimbulkan ya kebanggaan yang membuat yang bersangkutan pihak yang lain di bawah dia. Ini kan perasaan merendahkan orang lain, sengaja atau tidak sengaja menjadi seperti itu. Itu yang saya rasakan sejak saya SD. Ya. Nah, sekarang mari kita dengar apa nasihat para ulama tentang al-khafi, menghindari ketenaran ini. Seorang ulama bernama Ibnu Barak. Ulama ini hidup semasa dengan Imam Syafi'i, lebih senior dikit ya. Kalau Imam Syafi'i meninggalnya 204 Hijriah, orang ini 181 ya. Jadi pernah hidup di waktu yang sama. Beliau mengatakan begini, jadilah orang yang menyukai status humul. Apa itu? Suka tersembunyi dan tidak dikenal. Jadilah orang yang suka tidak dikenal. Saya sendiri membaca ini angel. Umumnya orang tidak kepingin dikenal, ya toh? Umumnya orang ingin dikenal, ingin populer, bahkan naik lagi ingin menjadi orang yang hebat, bahkan terhebat. Itu umum, lazim, lumrah. Tapi ini malah mengatakan jadilah orang yang lebih suka tidak dikenal. Tujuannya sebenarnya adalah agar amal-amal soleh yang dilakukan itu ikhlas karena Allah. Jangan sampai ketika dia melakukan amal kebajikan itu ada riya, ada sum'ah gitu loh. Bukan karena Allah tapi ingin popularitas. Itu yang dimaksud. Kemudian jadilah orang yang membenci popularitas. Bahasa Arabnya itu karahiyatus syuhrah. Ini lebih angel lagi. Apalagi kalau di hatinya ingin jadi tokoh, ingin jadi pemimpin yang sifatnya politis ya. Butuh dukungan, butuh suara. Wah, angel banget ini. Atau hampir pasti tidak bisa itu. Kecuali ada yang mensponsori. Jadi dia tetap tenang. Lalu ada tim khusus yang kemudian mempopulerkan. Nah, mungkin yang bersangkutan relatif masih agak mudah menjaga yang dilakukan. Tapi kalau dia sendiri ikut kampanye, habis sudah. Kalau dia sendiri ikut kampanye, udah tidak mungkin lagi bisa ikhlas. Atau sangat sulit kalau mungkin agak direndahkan kalimatnya. Nah, kemudian kata ulama ini, setelah engkau berhasil menjadi orang yang tidak dikenal, bahkan nanti hidupnya seperti orang-orang miskin, cara berpakaiannya bahkan compang-camping, ya, biar nggak direken wong, biar nggak dihormati orang. Nah, ketika engkau ada dalam posisi itu, kamu jangan menampakkan bahwa engkau menyukai seperti itu. Karena ketika seseorang wis aku ngene ae, biar orang menganggap aku suka ngene. Ketika sudah punya perasaan seperti itu, pada saat yang sama sebenarnya dia ada kesombongan. Sudah pakai baju compang-camping masih dianggap sombong. Kenapa? Hatinya bukan yang tampak. Aku tak ngetok nih wong miskin ben dianggap kan baju populer itu, ben dianggap bahwa aku ini suka kemiskinan. Nah, ketika sudah seperti itu, hatinya sudah tidak lagi bersih. Memang angel ya untuk menjaga hati ini. Sesungguhnya mengklaim diri sendiri menjadi orang zuhud itu justru keluar dari kezuhudan. Aku ini orang yang zuhud. Aku ini orang yang zuhud itu apa? Zuhud itu intinya sebenarnya
tidak ingin terpengaruh dengan duniawi. Ya. Kalau zuhud yang model lama ditampakkan dengan hidup dengan penuh kemiskinan, cara berpakaiannya sangat sederhana, bahkan jelek, ya. Itu pengertian zuhud yang lama. Nah, di masa modern zuhud difahami walaupun dia punya baju bagus, walaupun dia punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, tetapi semua itu tidak mengganggu dia untuk beribadah kepada Allah. Itu juga zuhud. Ini kata Pak Hamka dalam kitab Tasawuf Modern. Nah, para jamaah, ketika seseorang mengklaim dirinya aku orang zuhud, pada saat yang sama sebenarnya orang ini tidak lagi zuhud. Jadi mungkin tampilannya zuhud tapi hatinya tidak zuhud. Kemudian Imam Syafi'i, para jamaah, Imam Syafi'i mengatakan sudah sepatutnya bagi orang yang alim memiliki amalan rahasia yang tersembunyi, yakni hanya Allah dan diri saja yang tahu. Masing-masing kita itu sebaiknya punya amalan spesial yang sangat bagus yang hanya kita dan Allah yang tahu, kata Imam Syafi'i. Sebab kalau kita punya amalan bagus kemudian yang lain banyak yang tahu, itu manfaatnya sedikit sekali, kata Imam Syafi'i, di akhirat. Ya, mungkin dugaan saya maksudnya ketika kita punya amal baik, ya, kemudian banyak orang tahu, itu rawan hati ini untuk tidak lagi ikhlas. Rawan, ya, bukan berarti tidak bisa ikhlas, sulit sekali ikhlas, sulit sekali ikhlas, karena segala sesuatu yang ditampakkan, kata Imam Syafi'i, akan sedikit sekali manfaatnya di akhirat kelak. Ya, karena itu maka para jamaah, ketika kita sudah punya grup WA ini, ada saja di antara teman kita yang berbaik hati, jam 2 dini hari, monggo kita sholat tahajud, kan bagus. Di satu sisi bagus sekali, tapi di sisi lain bisa merusak hatinya, kan di situ akan ada dorongan kesombongan. Iki loh, aku bangun lebih dulu daripada Anda semua, muncul di situ. Itu kalau nggak pandai-pandai mengkondisikan, rusak keikhlasannya. Tapi kalau orang yang sudah baik sekali, tanda petik, ya mungkin masih bisa mengendalikan. Sehingga saya pribadi ketika ditanya, Ustadz boleh nggak kita ketika malam-malam menulis seperti itu, saya katakan boleh saja, tapi jagalah hati, jagalah hati, jangan sampai kemudian merasa ketika menulis itu merasa bahwa kita paling depan di dalam sholat tahajud. Nah, seperti itu. Sebab kadang-kadang bagi kita yang membaca diuntungkan, waduh ya kenapa kita nggak ikut tahajud, ayo ikut tahajud. Nah, walaupun di hati masing-masing itu. Nah, seperti itu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, para jamaah, mengatakan begini, beruntung sekali orang yang dijadikan oleh Allah tidak terkenal. Beruntung sekali orang yang dijadikan oleh Allah tidak populer, tidak terkenal. Lalu Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku sendiri lebih senang jika berada pada tempat yang tidak ada siapa-siapa. Sebab ketika itu beramal yang bagus itu lebih mudah menjaga keikhlasannya. Sebab nggak ana wong mau pamer apa. Jadi kata Ahmad bin Hanbal, aku lebih suka berada pada situasi atau tempat yang tidak ada siapa-siapa. Nah, makanya orang-orang dulu itu yang bukan Islam, ya, kemudian bertapa. Bertapa kan nggak ada orang di situ, dia sendirian. Nah, kemudian Nabi sendiri asalnya sudah bertapa kan, tapi setelah syariat turun, Nabi tidak lagi bertapa, tetapi bangun malam hari, sholat tahajud di rumah, sehingga tidak ada orang yang tahu kecuali dia dan mungkin keluarganya yang bangun.
relatif lebih terjaga keikhlasannya ketika sholat di rumah itu. Itu kata Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, tidaklah bertakwa kepada Allah orang yang ingin kebaikannya disebut-sebut orang. Jadi kalau ada orang menceritakan tentang kebaikannya dengan maksud agar dikenal orang bahwa dia memang orang baik, orang berjasa. Ini para politisi kebanyakan seperti ini kan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia punya jasa sehingga perlu didukung untuk berikutnya lagi. Misalnya seperti itu. Kalau ada orang seperti ini, orang itu tidak bertakwa. Nah, ini penting untuk kita camkan baik-baik ketika kita sudah haji. Nah, jangan sampai ada dalam diri kita ini agar disebut-sebut orang Pak Haji. Waktu saya di Kalimantan itu ada seorang tokoh, kemudian kepada yang terhormat si A, si B, si C, kemudian yang bersangkutan disebut tanpa menyebut haji. Marah dia. Aku sudah haji kan? Nah, orang yang ingin dipuji kedudukan tadi itu, dia orang yang belum bertakwa. Ibrahim bin Adham. Kemudian Fudhal bin Iyad, jika engkau mampu untuk tidak terkenal maka lakukanlah. Tapi angel ini ya. Ahmad bin Hanbal itu ingin tidak terkenal, tapi namanya terkenal sepanjang masa, tetap tidak bisa membendung dia. Tapi hatinya dia sanggup untuk tidak ingin terkenal hatinya. Tapi Allah yang mengangkatnya sehingga sampai kiamat nama dia tetap dikenang oleh banyak orang, sangat berjasa bagi dunia. Ya. Tidak ada ruginya engkau tidak dikenal, tidak ada ruginya engkau tidak mendapatkan pujian, dan tidak ada ruginya engkau dicela oleh manusia jika engkau terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir para jamaah, lalu bagaimana kita beramal ini? Apa nggak boleh ditampakkan? Nah, ternyata ada ulama yang menjelaskan bahwa ada amal-amal yang boleh ditampakkan, bahkan wajib ditampakkan. Apa itu? Mari kita lihat ini. Yang pertama, amalan yang memang disyariatkan untuk ditampakkan, seperti azan. Ditampakkan apa enggak? Ini kan ditampakkan, kan sudah azan lah. Kemudian sholat berjamaah, ditampakkan enggak? Ditampakkan. Kalau enggak ditampakkan, enggak jadi jamaah ya. Dewi-dewi namanya. Nah, jadi ada amal-amalan yang memang harus ditampakkan. Tapi memang tetap saja yang begini ini sulit sekali untuk ikhlas. Itu sebabnya perlu perjuangan yang sungguh-sungguh untuk bisa ikhlas. Kemudian ada amalan yang harus dirahasiakan. Ya, artinya dirahasiakan itu jauh lebih baik. Seperti berzikir setelah sholat, termasuk di dalamnya. Kalau kita sholat zuhur, zikirnya pelan, asar juga pelan. Itu. Kemudian ada amalan yang ditampakkan boleh, dirahasiakan boleh. Seperti sedekah. Sedekah itu boleh ditampakkan, boleh dirahasiakan. Bahkan Al-Quran itu yang mengatakan begitu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 271 Allah berfirman, in tubdus shadaqati fani'immahi. Jika kamu menampakkan, ngetokno sedekahmu, itu baik sekali. Ini Allah yang berfirman ya. Wa tufuha wa tufukara, tapi jika engkau sanggup merahasiakan, nah ini, kemudian kamu sedekah kepada orang fakir miskin, itu masih lebih baik. Jadi ditampakkan boleh, dirahasiakan lebih baik.
Loh, mengapa kok ditampakkan kok baik? Karena bisa jadi ketika kita menampakkan sedekah itu, ada pihak lain yang terdorong ikut bersedekah. Seperti sekarang ini ketika banyak masjid atau grup-grup menghimpun dana untuk donasi Lumajang korban erupsi Semeru itu misalnya. Maka ketika di grup WA itu ditulis si A sekian ratus ribu, si B 1 juta, yang membaca ini akan merasa malu ketika tidak ikut bersedekah. Nah, akhirnya kan ya pihak lain banyak yang terdorong ikut bersedekah. Itu salah satu hikmah ditampakkan. Makanya sebaiknya ya lihat situasi dan kondisi. Akhirnya nasihat para ulama ini, terutama Izzuddin bin Abdus Salam, jika orang itu pada posisi sebagai uswah, teladan, misalnya ketua takmir atau pengurus-pengurus, ya kami juga waktu di sana juga begitu. Jadi kalau posisinya sebagai teladan itu sangat bagus kalau ditampakkan, tentu saja dengan maksud untuk ya mengajak pihak lain untuk ikut serta beramal kebajikan itu. Boleh. Tapi bukan berarti itu bisa lebih baik. Itu memang baik, tapi rawan untuk mengganggu keikhlasannya. Ya, karena itu maka sikap yang lebih aman adalah berusaha, tetap berusaha menghindar dari pandangan orang, kalau bisa ya, menghindar dari pujian, sanjungan, menghindar dari ketenaran dan popularitas. Kalimat yang paling akhir adalah dalam beramal, Bapak Ibu yang saya hormati, kejarlah amal baik, jangan mengejar nama baik. Kesimpulannya di situ. Dalam beramal soleh, kejarlah amal-amal baik dengan penuh keikhlasan. Jangan mengejar nama baik, jangan ingin populer. Itu bisa mengotori amal baik yang kita lakukan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Jadi sikap al-khafi ini termasuk sikap yang terpuji yang disarankan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Ya, kita perlu berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baik, waktunya sudah jam 5 lebih ya. Mohon maaf untuk agak sedikit kelebihan mungkin. Yang penting mari kita renungkan ungkapan-ungkapan dari firman Allah, dari sabda Nabi, dan juga ungkapan para ulama tadi, yang intinya jadilah kita orang yang bisa ikhlas setiap beramal, bangga jika hanya Allah yang menyaksikan, tidak ingin disaksikan oleh orang lain. Intinya ini pelajaran tentang keikhlasan. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.